Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi adanya video kali ini kami akan mengupas tuntas perihal kalau jadi throwback lagi kenapa diadakan video ini. Ini adalah tugas akhir dari salah satu dosen pengampu. Beliau adalah dosen senior di Fakultas Syariah. Ini kawan-kawan sudah tidak asing lagi, beliau bernama Profesor Dr. Ahmad Yasan. Kebetulan untuk mata kuliah yang beliau mampu itu ada mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa. Jadi mungkin judul kita podcast ya, podcast saya. Jadi untuk judul podcast kita hari itu apa sih? Jadi untuk podcast kita hari ini itu judulnya kupas tuntas masalah sengketa. Wah, kalau yang lebih rinci lagi di sini akan kita bahas tentang arbitrase. Nah, tapi sebelum bahas itu, kita perkenalkan dulu. Nah, ini penonton yang 3.000 nih. Ya, kepada penonton mungkin. Iya, kalau kata orang tuh, kalau misalnya kada kenal, ada saya. Saya 5.000 dan penontonnya. Jadi kita perlu memperkenalkan diri terlebih dulu. Nama ulun Rasid Agil dari Fakultas Syariah Universitas Banjarmasin. Program studi perbandingan mazhab angkatan 2023. Di sini ulun sebagai moderator atau apa tuh yang bicara terlatih. Ya. Halo. Nah, kalau ulun perkenalkan Muhammad Akmal Musyaffa, sama dari prodi perbandingan mazhab angkatan 2023 dan di sini sebagai narasumber yang seadanya. Itu seadanya. Nah, perkenalkan nama ulun Asyifatul Aldara, bisa dipanggil Syifa. Ulun berasal dari prodi perbandingan mazhab angkatan 23 dan ulun di sini sebagai narasumber juga. Udah, segmen perkenalan. kalau sudah segmen perkenalan ini biasanya di Podcast. di podcast nih itu segmen Latar belakang. arbitrase apa kan? Arbitrase lah. Nah, karena kita berbicara tentang arbitrase, nah secara umumnya itu arbitrase ini adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Garis bawahnya atau di luar pengadilan. Kalau dari saudari Zahra Mungkin secara sederhananya arbitrase itu adalah cara menyelesaikan sengketa di luar peradilan umum. Jadi kalau biasanya kita bawa kasus ke pengadilan negeri, nah arbitrase itu seperti jalur cepat yang disepakati bersama oleh pihak yang bersengketa. Arbitrase ini bersifat privat, artinya proses tertutup dan lebih fleksibel tentunya. Cepat tadi. Lebih ke keluargaan. Ya, lebih ya ada formal lah. Kalau untuk arbitrase ini itu ada dasar hukumnya, karena kan itu di luar pengadilan. Iya, betul. Karena kita tahu nih mungkin masyarakat Banjarmasin dan seluruh dunia tahu kalau pengadilan itu tuh dasar hukum. Iya, betul sekali. Kalau di luar pengadilan ada kan dasar hukumnya. Nah itu. Nah, inilah untuk arbitrase ini sendiri memang karena adanya di Indonesia dan berarti kan memang ada hukum yang berlaku di Indonesia tersebut. Nah, yang mana hukum yang mendasarinya itu adalah di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Nah, di sana tuh ada sudah jelas bahwa mengatakan bahwa arbitrase ini ada salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, itu. Berarti ada nih. Ada. Jadi arbitrase itu dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 30 ya. Tahun 99. Bukanlah kalau sudah ada sebenarnya nyaman deh. Ya. Kalau dunia takut deh kayak Takut ya. Jadi kalau hendak ya
apa ya? Ya. Ada dasarnya sudah. Kalau ini bang, ini anggap nih dulu bang awal. Iya. Masuk ke segmen 2 nih pertanyaan. Oke, kita masuk ke segmen 2 yaitu pertanyaan tentang keabsahan arbitrase. Apa sih syarat-syarat agar arbitrase itu dianggap sah? Nah, jadi mungkin saudara-saudari sekalian bisa menjelaskan mungkin. Ya. Nah, mungkin kita kembali ke pasal 1320 KUH Perdata yang bilang bahwa untuk sahnya suatu perjanjian itu harus ada yang pertama yaitu sepakat mereka yang mengikat ini, yang kedua kecakapan untuk membuat perjanjian, dan ketiga objek tertentu dan adanya sebab yang halal. Mungkin ada saudara Akmal yang menambahkan. Ya, mungkin tadi seperti yang kata saudari Sipa, pada dasarnya itulah supaya sahnya itu perjanjian yang dibawa ke arbitrase itu memang harus adanya kesepakatan. Nah, jadi kesepakatan itu tuh memang harus ada sudah dan dicantumkan di dalam surat yang secara itu secara tertulis. Nah, apabila memang sudah tertulis loh dan ada objeknya yang terkait misalnya tentang perjanjian sengketa apa ya? Kalau misalnya perjanjian jual beli atau yang berat yang besar itu misalnya kayak pembelian suatu perusahaan kepada perusahaan lain, nah itu kan kadang ada agak riskan. Nah, maka kalau misalnya ada pengusaha itu seringkali itu tuh di antara kedua pengusaha tersebut maka mereka akan membuat sebuah perjanjian. Nah, perjanjian itu tuh yang jadi dasar hukumnya sebenarnya. Jadi apabila di perjanjian tersebut nanti tertulis nih klausalnya itu bahwa apabila ada yang melanggar maka akan diselesaikan dengan arbitrase. Nah, nah dari situ tuh yang mendasari. Jadi apabila ada perjanjian itu nanti kalau misalnya tercapai tadi yang ada yang melanggar maka bisa kita bawa ke arbitrase. Nah, jadi disitulah sahnya arbitrase itu karena ada perjanjian itu. Sesuai kesepakatan. Iya, kesepakatan. Untuk syarat yang tertulisnya ada kalau undang tentang arbitrase syarat tertulisnya aja. Yang tertulisnya itulah ada Di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 3 yang menyatakan bahwa perjanjian arbitrase harus tertulis, bisa berupa klausula dalam perjanjian hidup atau perjanjian arbitrase tersendiri. Mungkin ada contohnya, bisa dijelaskan saudara Akmal? ya tadi contohnya mungkin seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya ada perusahaan A dan perusahaan B. Ya. Nah, perusahaan A B ini ingin bekerja sama. Nah, jadi sebelum bekerja sama itu mereka tuh membuat perjanjian. Misalnya di sana tertulis bahwa apabila ada di salah satu dari perusahaan ini di perjanjian tersebut melanggar, maka ataupun ada kasus tertentu, maka kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan arbitrase. Nah, dan dengan berdasarkan perjanjian itulah nanti akan kita bawa ke arbiter. Nah, seperti itu. Berarti penting banget untuk untuk menulis yang klausul. Iya, klausulnya itu. Ya. Karena itu yang jadi dasar. Jadi dasar atau sumber hukum kesepakatan. Iya. Kalaunya mungkin sudah jelas banget nih, atau yang penonton sudah tahu kalaunya apa aja syarat keabsahan arbitrase ini. Iya. Kita lanjut lagi ke kekuatan hukum arbitrase. Apa kuat hukum arbitrase? Nah, setelah perjanjian arbitrase itu sah, seberapa kuat keputusan dari arbitrase? Apakah bisa digabung lagi atau apa? Nah, 10.000 penonton. Nah, 10.000 penonton. Saya sadar sudah. Kalah pakai jauh. Silakan ya, Pak. Sangat kuat tentunya karena ada di pasal 60 dan 61 UU nomor 30 tahun 1999 itu menyatakan bahwa putusan arbitrase itu final dan mengikat. Nah, artinya nggak bisa banding atau kasasi. Kalau salah satu pihak nggak mau laksanakan, pihak lainnya bisa meminta pengadilan negeri untuk mengeksekusi. Segitu kuatnya lah. Iya. Supaya konkret dah ibaratnya ya. Iya, betul. Mau dikasasi lagi ya. Ya, itu kan bedanya lah. Mungkin izinlah sedikit menekan perbedaannya. Jadi memang arbitrase ini
kalau misalnya lu nggak bisa digabungkan, tapi kalau bisa juga sebenarnya masih untuk dilawan, tapi harus ke pengadilan negeri lagi gitu kan. Itu kan ada perbedaan ya, kalau misalnya secara pengadilan, kalau misalnya kita menyelesaikan sengketa dari pengadilan negeri langsung, itu tuh memang kalau misalnya di pengadilan negeri itu kita ingin melakukan banding bisa. Habis dari banding ke kasasi lagi, kan naik lagi kan, bahkan sampai ke peninjauan kembali ke PK. Nah, itu kan bedanya dengan arbiter, dan memang rata-rata arbiter nih menggunakan arbiter nih ya untuk supaya kada jauh-jauh gitu kan, cuma di arbitrase aja sudah selesai. Karena kalau misalnya ke pengadilan negeri, terkadang kalau misalnya nggak selesai kan bisa naik terus dan melelahkan, prosesnya lambat dan itu. Nah itu ribet, nah itu. Jadi arbitrase ini secara jujur ini solusi. Iya Solusi ke kedua belah pihak. Kedua belah pihak. Sekira tidak perlu menjalani kepastian hukum tanpa ribet gitu kan. Iya, efisien. Sepakat. Tapi sebenarnya ada juga tantangan, kadang pihak yang kalah tetap ngotot ke pengadilan. Nah, itu tuh di sini pentingnya kesadaran hukum dari masing-masing pihak. Berarti ya itulah namanya manusia mungkin lagi egois semuanya Jadi masalah hukum lo. masalah hukum Duit pulang. masalah duit lah Itu. amannya masalah duit ini yang ada cakap hukum mungkin asbun lo hukum Nah. 12.000 penonton Karena duit itu bagaikan setan sesungguhnya. saya tong mungkin kita lanjut ke segmen berikutnya. Ini pertanyaan tentang analisis atau diskusi. Ya. Sekarang kita awak enjoy sedikit. Enjoy sedikit kita. Siapa menurut bagian soal penerapan arbitrase di Indonesia saat ini? Kalau misalnya lah menurut saya pribadi, sebenarnya agak jarang lah melihat masyarakat yang menggunakan arbitrase itu. Memang mungkin karena ketidaktahuan bisa jadi, dan yang kedua menurut saya pribadi itu karena tidak memerlukan. Nah, karena setahu saya ya memang arbitrase ini lebih banyak digunakan oleh para pengusaha atau yang memiliki ibaratnya itu perusahaan-perusahaan yang ada kepentingan besar. Nah, yang mana kalau misalnya di antara masyarakat biasa itu kan jarang kan terjadi gitu. Dan perseketaannya juga kalau misalnya di masyarakat biasa tidak ada yang menyampai sebesar perusahaan ataupun kayak perseroan gitu kan. Nah, itu yang akhirnya tuh membuat jarang lah dan tidak terlalu diketahui oleh masyarakat umum. Walaupun memang sebenarnya ada di ibaratnya ya disosialisasikan dan hal yang umum juga mungkin mendengar arbitrase gitu kan, tapi memang tidak semua orang yang bisa tahu gitu. Saya setuju dengan saudara Akmal. Nah, padahal kalau misalnya kita lihat kan sebenarnya dengan arbitrase ini kasus hukumnya yang kasus itu akan cepat selesai, tidak menunggu lama seperti itu. Jadi sebenarnya arbitrase ini cukup tepat untuk kita lakukan daripada ke pengadilan langsung. Kalau ada salah dengar kan arbitrase ada yang online juga aja. Ya kan? Arbitrase online kan. Ya itu berarti perkembangan zaman bener lah. Ya. Apalagi pas waktu COVID. ya pandemi. Nah, banyak lembaga yang sudah bisa arbitrase secara daring. Nah, tapi tentu validasinya harus tetap mengacu pada undang-undang dan prinsip hukum yang sah. Tetap harus melaksanakan tata cara dan prosesnya sesuai. Betul. Ya, sesuai tetap. Kalau tadi kita di segmen 4 lah analisis diskusi gitu. Berarti terakhir nih 20.000 penonton habis ini sampai habis kami tidak tidur. Perbedaan. Nah, mungkin dari pemateri atau pembicara kita hari ini ada menambahkan sedikit Bumbu. bumbu Ya. bumbu Micin.
Eko ya. Tentang apa perbedaan? Perbedaan arbitrase dengan pengadilan mungkin. Nah, ya itu mungkin kan izin kawan-kawan sedikit nyampaikan. Mungkin ada kawan-kawan nih yang agak bingung nih, apa sih perbedaan dari arbitrase dengan pengadilan gitu kan? Apa mungkin positifnya lah mungkin lah dari arbitrase gitu. Nah, mungkin sedikit menyampaikan perbedaannya. Apabila arbitrase ini umumnya itu kan digunakan apa ya? Umumnya itu bersifat private gitu kan. Nah, itu yang agak berbeda lah dengan pengadilan, yang mana pengadilan ini terbuka untuk umum. Nah, jadi di sana itu kalau misalnya di arbitrase itu ya, kalau misalnya ada sebuah kasus atau mungkin sengketa, jadi para kedua belah pihak itu bisa menutupi gitu kan. Karena kan seperti yang saya bilang tadi, arbitrase ini rata-rata memang dipakai oleh para pengusaha. Nah, yang mana para pengusaha itu kan punya perusahaan, yang mana perusahaan itu perlu ada image yang dijaga gitu kan. Nah, apabila ada terjadi kasus kan, kalau misalnya terbuka umum kan bisa menyebabkan nilai saham turun dan lain-lain gitu kan. Nah, ya makanya mereka tuh kan lebih mengutamakan ke arbitrase supaya apa? Supaya kerahasiaan dari perusahaan mereka tuh terjaga. Nah, lebih aman lah. ya itu juga salah satu positifnya kan dari arbitrase, yang mana juga tadi bisa lebih cepat, efisien, lebih cepat daripada pengadilan. Karena memang pengadilan terkait selain memang banyak kasusnya dan dipakai oleh masyarakat juga kan, berarti kan bisa ada terjadi penumpukan gitu kan. Nah, ya mungkin lama gitu kan, jadi lebih baik arbitrase. Nah, arbitrase ini juga mungkin penyelesaian sengketa itu kadang menjadi asumsi publik. Ya. Soalnya tidak terlalu rumit gitu. Nah, kita simpel-simpel aja ini terkait lembur gitu. Ada yang penjelasan lembur panas ya, meriam namanya. Dengan mediators 20.000 penonton nonton meriam. 3.000-an. Nah, itu dia. Jadi pembahasan hari ini kita bisa simpulkan bahwa arbitrase itu adalah penyelesaian sengketa yang sah secara hukum dan lebih efisien. Perjanjian arbitrase ini harus memenuhi syarat-syarat perjanjian minimum tertulis. Putusan arbitrase itu mengikat secara hukum, bahkan bisa dieksekusi oleh PN. Ya, bisa. Tapi perlu edukasi dan kesadaran lebih luas di masyarakat lagi lah tentang arbitrase nih, untuk memanfaatkan mekanisme atau sistem ini secara maksimal. Iya, betul. Nah, semoga dari diskusi ini pendengar paham bahwa arbitrase itu bukan sesuatu yang asing, tapi justru sangat relevan dan dalam dunia yang modern masyarakat. Closing statement silakan kawan-kawan. Mungkin cukup dari diskusi kami hari ini. Ulun sebagai narasumber Asyifatul Aldara meminta maaf jika ada salah kata atau ketidakpasan dalam kata atau bertele-tele dalam berkata. Mungkin saya minta maaf. Mungkin akan diberikan oleh saudara Akmal. Ya, kalau closing statement saya simple aja. Kalau misalnya ada sengketa atau pertengkaran, baik itu maaf. Ya, maaf. Nah, itu yang paling baik kita. Asas keluarga, berdamai. Ya, itu kalau kita orang Banjar harus berdamai aja. Baik pakai itu, nyata kada keluar duit, kada keluar waktu, ada itu. Ada bualan, ada berdosa pulang, jalin ke pulang silaturahmi pulang gitu kan. Berdamai aja kita. Damai aja kita, baik gitu. Ada jadi santai-santai. Itu Jepang lah kalau dari luar. Itu closing statement dari Akmal Musafa. Nah, Dan ulun kita ada closing statement, tetapi penutup langsung sekalian kawan-kawan. Mungkin sekian dari kami, semoga yang kami sampaikan. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menyampaikan, dan semoga kepada teman-teman yang mendengarkan itu tuh memberi action atau manfaat Amin. yang bisa diamalkan gitu. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang maafkan. Memaafkan. dan bisa semua. Semua. Jadi gitulah kawan-kawan, mungkin cukup sekian. Mohon
kasih. Terima kasih saudara kami. Terima kasih semuanya juga yang 30.000 penonton, terima kasih dan Terima sudah kasih. 50.000, masya Allah. 50.000 langsung 100. Terima kasih yang sudah menonton dan pada sponsor-sponsor kami Ada sponsor kami, Buryam, Brom, mie ayam, Cakari, soto Cakari. Toko Haji Mas. Terima kasih telah mensponsori. Masih dalam sponsori. Habis ini kami mau ke dulu, kita ke Istana Negara. Ya Allah. Oh, Istana Uang. Bertahun Prabowo. Nah, Saya Raja 4. Raja 4. Berapa menit deh, mudah-mudahan ini setengah jam dah lah. Kurang 10 menit ke setengah jam. Mungkin kayak aja ya. Ya, itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi